Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Ya, jadi hari ini kita akan membahas kasus Vina Cirebon. Ya, betul. Di mana pemberitaan terbaru di media ya itu menjelaskan terungkapnya kesaksian palsu Dede di kasus Vina Cirebon. Dipaksa ikut skenario Ibtu Rudiana. Ya. Nah, ini kita ngomentarin dari judulnya dulu ya. Ya. Yang saya miris dari judul ini adalah di mana seorang yang patutnya menjadi penegak keadilan ya, tapi bisa berbuat seperti itu. Iya, betul. Ya, sudah banyak saksi-saksi yang di media yang menjadi saksi pada saat kejadian 2016 lalu, Mas Ahmed. Iya, betul. Kini sudah angkat bicara dan memberanikan diri terhadap suatu skenario yang janggal yang dibuat-buat oleh seorang anggota polisi, kita sebutnya oknum lah ya, yaitu Ibtu Rudiana dan Aep. Betul. Jadi di sini netizen mencari ya, dari awal Ibtu Rudiana adalah sosok yang harusnya bertanggung jawab, diminta muncul ke media, tetapi sampai dengan detik ini tidak pernah muncul ke media, Mas. Ya, betul. Ya, seperti itu. Kemudian Aep juga. Aep ini adalah salah satu saksi ya, saksi kunci ya, yang dimana pada saat pembuktian Peggy Setiawan kuli bangunan ya, dia juga bersaksi adanya si Peggy ya, pada saat kejadian. Peggy, setelah dibuktikan di pra peradilan nihil ya, Peggy bebas. Betul. Ya, kemana kamu Aep ya? Kamu udah dicari dukun ini, spiritual ini. Ya, betul. Jangan nanti kamu diputar guling kalau kata Mbah Hilong. Iya, betul. Nah, ini Mas Ahmed bisa bacakan dulu coba. Oke ya. Pria bernama Dede, salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini mulai buka suara. Dede mengakui telah membuat kesaksian palsu hingga akhirnya membuat 8 orang yang tak bersalah dihukum dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Padahal Dede mengungkap bahwa dirinya tidak tahu apa-apa terkait peristiwa kasus tersebut. Dua sosok, Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki, diduga kuat membuat skenario kejadian yang akhirnya membuat 8 orang yang tak bersalah dihukum. Pria bernama Dede tahun 2016 yang diminta kesaksiannya memberikan keterangan mengejutkan. Ia mengaku dipaksa Ibtu Rudiana dan Aep menceritakan skenario kejadian yang telah disusun ayah Eki itu. Cerita skenario inilah yang membuat 8 orang yang saat ini masih remaja, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya Supriyanto, Sudirman, dan Saka Tatal divonis penjara seumur hidup dan 8 tahun penjara. Dede mengatakan tidak tahu sama sekali peristiwa itu. Tahu ada pembunuhan 2 hari setelah kejadian. Dengar-dengar ada kecelakaan yang ngajak saya jadi saksi Aep sesudah penangkapan. Kurang lebih 2-3 hari penangkapan jadi saksi, ujar Dede. Dede mengatakan malam-malam Aep ditelepon. "De, antar ke Polres." "Polisi, saya di rumah," kata Dede. Awalnya Dede mau mengantar Aep ke Polres karena Aep tidak tahu jalan di Cirebon karena Aep perantau. Dede bertanya untuk apa Aep ke Polres dan dijawab jadi saksi lantaran anaknya Rudiana meninggal. Dede yang tidak tahu apa-apa pun diminta untuk ikut-ikut saja. Aep bilang, "Udah, ntar ikut aja," katanya. Iya. Selanjutnya, Dede mengatakan Aep dan Rudiana sudah saling bicara satu sama lain. Sebelum masuk Polres dibilang dulu, "Kamu bilang lagi nongkrong di warung ada gerombolan anak-anak bawa bambu lempar batu." Aep dan Rudiana yang ngasih tahu saya, ujarnya. Sebelum masuk kesaksiannya 8 tahun lalu, kata dia adalah skenario yang sudah disusun Ibtu Rudiana. Iya, jadi memang Mas Ahmed sebelum kita lanjut ya, betul.
Di sini pengakuan Aep, Mas Samet lihat nih wajahnya nih. Iya, itu dia mukanya itu. Ya, bisa dibilang saya nggak bisa menggambarkan ya karakternya kalau saya lihat dari auranya ya. Auranya tidak baik-baik banget. Tidak negatif gitu lah pokoknya. Aura tapi itu di negatif. sini kita salut ya sama sosok Dede ya. Yang dimana beliau mengaku di depan Kang Dedi, Betul. ya, di dalam sebuah mobil, beliau bercerita bahwasanya beliau juga merupakan korban yang dibuatkan skenario atas kematian anaknya Eki Ibtu Rudiana. Tapi sampai dengan saat ini kita banyak sekali mendengar banyaknya saksi-saksi yang diduga jadi saksi palsu atas kejadian di kasus Vina Cirebon ini. Kenapa ya? Kenapa pihak berwajib nggak gerak cepat? Kemudian ini kan katanya sudah dibuat tim khusus Mas Ahmed ya untuk penanganan kasus Vina. Bahkan kasus ini juga sudah direspon sama pemerintah ya. Ada juga dari Pak Mahfud MD gitu. Yang memang menyebutkan kasus ini penuh dengan kejanggalan. Kalau memang kasus ini penuh dengan kejanggalan, berarti proses hukumnya ini disebut juga cacat, Mas Ahmed. Cacat, betul ya. Kang Deddy Mulyadi ini kan sudah berkoordinasi ya Mas Ahmed ya dengan pengacara-pengacara hukum, baik itu Saka, baik itu 7 terpidana yang saat ini mendekam di penjara dan dikenai hukuman seumur hidup, Mas Ahmed. Iya, betul, pasti. Nah, oleh sebab itu kita berharap kehadiran Dede ya serta saksi-saksi yang lain yang telah mengakui bahwasannya mereka dipaksa sebagai saksi, sebagai orang yang melihat kejadian itu. Ya, sudah bertobat dan alhamdulillah sudah mengungkaplah ke media. Ya, Mas Ahmed, kalau dari cerita yang panjenengan tadi bacain ya selama beberapa menit, menurut panjenengan apa yang dikatakan Cecep ini benar apa enggak? Ya, dikatakan Cecep ini yang ini Dede. Sorry. Apa yang dikatakan Dede itu ya benar, dia sesuai jujur, fakta, jujur. Beda dia sama yang jujurnya itu palsu. Memang di sini beliau mengakuin diminta ya sama seorang Ibtu Rudiana untuk mengakui apa yang tidak dia ketahui. Dipaksa supaya dia tahu. Jadi dibuat skenario yang disebut skenario palsu, janggal. Ya ini Ibtu Rudiana harus betul-betul bertobat lah. Saksi sudah bertobat, sudah mengakui ya mereka dipaksa panjenengan ya. Ini makanya saya kemarin Itwaskum ya, tim pengawas, udah ada Propam juga, katanya Pak Rudi ini nggak bersalah sesuai prosedur dan lain-lain. Ya faktanya sekarang ini publik pemerintah, pihak polisi sudah melihat secara langsung bahwasannya yang dikatakan para saksi-saksi ini adalah semua akibat tekanan. Pengakuannya adalah pengakuan tekanan. Ya, pengakuan juga terpidana yang ada di penjara itu adalah pengakuan karena tekanan dan penyiksaan. Ya. Apalagi Ibtu Rudiana ini Mas Ahmed udah dilaporkan Mas Ahmed. Itulah. Ya, dilaporkan karena apa? Karena tindakan penganiayaan, 7 terpidana, 8 terpidana termasuk Saka Tatal yang sudah bebas, ya, dan membuat skenario ini semua. Betul. Jadi ya sudah tepat nggak kalau dari pandangan Mas Ahmed, Ibtu Rudiana sudah dilaporkan sama Kang Deddy Mulyadi, KDM. Tepat ya? Tepat lah, sangat tepat kali. Ya, jadi memang kita harus berterima kasih juga dengan Kang Deddy Mulyadi, di balik juga perseturunya dengan Bu Widya ya, terkait dengan tes DNA. Tapi ya itulah namanya perkara sulit yang dibongkar juga orang-orang besar. Ya, pesan Bu Widya juga jangan percaya 100%. Ya, Kang Deddy memang berpihak kepada kita, kepada para korban salah tangkap dan lain-lain, cuman ada di mana batasan-batasannya. Betul. Gitu. Intinya untuk Ibtu Rudiana sebaiknya Bapak bertobat
Karena agar supaya masalah Vina ini sudah selesai, cukup, jangan berlarut-larut seperti itu. Kasihan yang nggak terlibat dilibatkan terus, jadi kasihan. Iya. Oke, sampai sini dulu teman-teman, kita lanjut di part berikutnya.